Halo semua, hari ini kita akan membahas salah satu instrumen paling powerful dalam diplomasi global modern, yaitu diplomasi infrastruktur melalui Belt and Road Initiative atau BRI di China, Asia Tengah. Diluncurkan Presiden Xi Jinping pada 2013 di Astana, Kazakhstan, BRI bukan sekedar proyek jalan dan rel. Ini adalah strategi jangka panjang untuk memperkuat pengaruh geostrategis Cina di kawasan yang kaya energi dan menjadi jembatan antara timur dan juga barat. Fokus kita hari ini yaitu bagaimana Cina menggunakan proyek infrastruktur energi dan transportasi untuk memperdalam pengaruhnya, serta bagaimana negara-negara Asia Tengah melakukan hedging strategi cerdas untuk menyeimbangkan manfaat dan risikonya. Di Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Turkmenistan memiliki posisi geostrategis yang unik. Kawasan ini kaya akan minyak, gas alam, dan juga mineral, sekaligus menjadi pintu gerbang darat menuju Eropa dan Timur Tengah. Cina melihat peluang besar di sini untuk mengamankan pasokan energi dan menciptakan koridor transportasi yang mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang rentan. Melalui BRI, Cina telah menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk proyek infrastruktur di sektor energi. Contoh paling menonjol adalah Central Asia China Gas Pipeline. Pipa raksasa ini mengalir gas alam dari Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan langsung ke Xinjiang, China. Proyek ini tidak hanya memenuhi kebutuhan energi Cina yang terus meningkat, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi kawasan terhadap pasar China. Di sektor transportasi, New Eurasian Land Bridge melalui Kazakhstan menjadi arteri utama. Kereta barang China-Eropa yang melintasi Kazakhstan meningkat drastis, dari sekitar 1.700 perjalanan pada 2016 menjadi lebih dari 19.000 pada 2024. China juga mendorong proyek ambisius seperti China Kyrgyzstan Uzbekistan atau CKU Railway yang direncanakan mulai dibangun dalam waktu dekat. Di sektor transportasi, New Eurasian Land Bridge melalui Kazakhstan menjadi arteri utama. Kereta barang China-Eropa yang melintas Kazakhstan meningkat drastis, dari sekitar 1.700 perjalanan pada 2016 menjadi lebih dari 19.000 pada 2024. China juga mendorong proyek ambisius seperti China Kyrgyzstan Uzbekistan CKU Railway yang direncanakan mulai dibangun dalam waktu dekat. Hal ini akan memangkas waktu pengiriman barang dari China ke Eropa secara signifikan dan membuka akses baru ke pasar-pasar di Asia Tengah. Proyek-proyek ini bukan hanya beton dan baja, mereka adalah alat diplomasi yang halus. Dengan membangun infrastruktur, Cina meningkatkan konektivitas, menciptakan lapangan kerja lokal, dan memperkuat pengaruh politik serta keamanan, terutama di perbatasan Xinjiang. Secara geostrategis, ini membantu Cina mengurangi pengaruh Rusia di kawasan dan menciptakan komunitas senasib di mana negara-negara Asia Tengah semakin terintegrasi ke dalam orbit ekonomi Beijing. Namun, keberhasilan ini datang dengan catatan ketergantungan utang. Beberapa negara seperti Tajikistan dan Kyrgyzstan memiliki tingkat utang terhadap Cina yang cukup tinggi, yang sering dikaitkan dengan kekhawatiran debt trap diplomasi. Meski menyambut investasi China, negara-negara Asia Tengah tidak pasif. Mereka menerapkan strategi hedging, bukan berpihak sepenuhnya ke satu kekuatan besar, melainkan menyeimbangkan hubungan untuk memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan risiko terhadap kedaulatan. Kazakhstan misalnya adalah contoh hedging berat. Mereka aktif dalam BRI melalui program Nurizol yang selaras dengan inisiatif China, tapi tetap mempertahankan multi-factor foreign policy. Kazakhstan menjalin hubungan kuat dengan Rusia, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan bahkan negara Teluk untuk diverifikasi mitra. Mereka menerima infrastruktur China, tapi membatasi pengaruh politiknya, terutama di isu minoritas Uighur dan lingkungan. Uzbekistan di bawah Presiden Shavkat Mirziyoyev semakin terbuka, tapi juga hedging dengan menarik investasi dari berbagai sumber, termasuk proyek energi terbarukan China, sekaligus menjaga keseimbangan dengan Rusia. Kyrgyzstan dan Tajikistan yang lebih rentan secara ekonomi lebih bergantung pada pinjaman China, tapi seiring menghadapi protes domestik atas korupsi, dampak lingkungan, dan masuknya tenaga kerja China, mereka merespon dengan negosiasi ulang kontrak dan mencari bantuan dari organisasi internasional. Secara keseluruhan, hedging ini terlihat dari pendekatan end-to-end
bekerja sama dengan Cina untuk infrastruktur dan energi, tapi tetap menjaga hubungan dengan Rusia, Uni Eropa, Turki, dan negara-negara Teluk. Tujuannya jelas, mendapatkan pembangunan tanpa kehilangan otonomi. China sendiri tampaknya memahami dinamika ini dan sering menyesuaikan pendekatannya dengan diplomasi yang lebih lunak, termasuk investasi di energi hijau seperti pembangkit angin dan surya di Kazakhstan dan juga Uzbekistan. Diplomasi infrastruktur BRI menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi bisa diterjemahkan menjadi pengaruh geostrategis. China berhasil memperkuat posisinya di Asia Tengah melalui jaringan pipa, rel, dan jalan yang menghubungkan kawasan ini ke ambisi global. Namun, negara-negara Asia Tengah membuktikan bahwa mereka bukan pion. Dengan strategi hedging yang cerdas, mereka berusaha mengubah ketergantungan menjadi peluang, menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan perlindungan kedaulatan. Di era kompetisi besar kekuatan, Asia Tengah menjadi laboratorium diplomasi infrastruktur. Apakah BRI akan terus menjadi jembatan win-to-win atau justru sumber ketegangan?